Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Kurota Ayun dari HESD Falak, jurusan Falak. Di sini kami akan mepresentasikan mengenai materi kosmologi dan kosmografi. Saya akan mengambil materi tentang fenomena alam. Apa yang dimaksud dengan fenomena alam? Fenomena alam berasal dari bahasa Yunani, yaitu poinomena, yang artinya adalah suatu yang dapat diamati atau suatu peristiwa atau suatu kejadian. Menurut istilah, fenomena adalah suatu kejadian atau peristiwa rangkaian dari seluruh peristiwa yang dapat diamati oleh mata telanjang manusia atau dengan menggunakan ilmu tertentu. Kemudian, fenomena langit adalah fenomena atau suatu kejadian yang berada di langit yang merupakan salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164-165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 macam fenomena alam. Apa itu? 1. Matahari kembar. 2. Halo matahari. 3. Gerhana matahari total. 4. Gerhana matahari cincin. Yang kelima, aurora. 6 adalah pelangi. 7 pelangi api. 8 supermoon. 9 hujan meteor. Di mana yang pertama ada matahari kembar. Matahari kembar adalah fenomena optik yang terjadi di langit. Fenomena matahari kembar ini sering disebut dengan sundog atau anjing matahari. Bagaimana peristiwa terjadinya matahari kembar? Matahari kembar itu terjadi ketika ada cahaya yang lain yang mendekati matahari, sama persis dekatnya dengan matahari dan cahayanya seperti cahaya matahari. Sebagaimana manusia telah menyebutnya adalah matahari kembar. Ini adalah contoh. Ini adalah cahaya yang lain, dan di sini ada cahaya matahari. Kemudian bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Peristiwa itu bisa terjadi karena adanya pembiasan atau pembelokan yang terjadi saat cahaya matahari melewati kumpulan lempengan kristal es di mana berbentuk heksagonal. Dalam hal ini, itu tersusun secara horizontal membentuk sudut 22 derajat, di mana antara cahaya yang satu dengan cahaya yang matahari di sini membentuk sudut 22 derajat. Bagaimana dampaknya bagi kehidupan? Dampak bagi kehidupan dan manusia tidak berdampak apapun dan tidak membahayakan apapun. Fenomena alam yang kedua adalah halo matahari. Halo matahari, peristiwa ini hampir sama dengan matahari kembar, di mana halo matahari ini terjadi karena adanya putaran atau matahari yang dikelilingi oleh cahaya, di mana dalam hal ini memberikan efek kepada halo matahari. Kemudian halo matahari ini bisa terjadi karena kristal es tersebut melewati matahari yang akan memberikan efek pada halo matahari. Bagaimana dengan dampak atau akibat untuk kehidupan manusia? Halo matahari tidak memiliki dampak dan untuk kehidupan manusia juga tidak akan berbahaya. Fenomena yang ketiga adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total merupakan suatu kejadian fenomena alam yang terjadi apabila bulan, matahari, dan bumi berada di dalam satu garis lurus, di mana yang dinamakan dengan CGZ. Dalam hal ini, matahari ditutupi oleh bulan, sehingga sinar matahari, permukaan matahari itu ditutupi oleh bulan. Sedangkan dalam hal ini bulan seakan-akan nampaknya lebih besar dibandingkan matahari. Kemudian dalam hal ini dampaknya bagi kehidupan manusia, ketika kita akan melihat gerhana matahari total, maka kita juga harus berhati-hati. Kita harus melihat gerhana matahari total
Apabila ingin menginginkannya, maka dengan menggunakan alat, tidak gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin merupakan suatu fenomena alam di mana matahari, bumi dengan bulan berada di dalam garis lurus. Dalam hal ini, letak bulan lebih jauh daripada bumi sehingga cahaya matahari tidak bisa untuk tertangkap oleh bulan, sehingga dalam hal ini bulan tersebut hanya sebagian saja sehingga disebut dengan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin di sini hanya berlaku 12 sampai 30 detik saja. Kemudian adapun dampaknya tidak ada dampak bagi kehidupan manusia dan tidak akan membahayakan. Selanjutnya fenomena alam yang kelima adalah aurora. Aurora adalah fenomena yang menyerupai pancaran cahaya, di mana pada saat ini yaitu cahaya tersebut menyala-nyala dari suatu ionosfer, di mana dalam hal ini berasal dari planet. Kemudian fenomena alam ini akibat dari adanya interaksi antara medan magnetik yang ada di sebuah planet dengan partikel-partikel di dalam bermuatan. Di dalam hal ini aurora terdapat kutub utara dan kutub selatan. Adapun kutub utara disebut dengan borealis. Fenomena alam yang keenam adalah hujan meteor. Hujan meteor ini adalah fenomena astronomi di mana terjadi ketika meteor bersinar di malam hari yang berada di langit. Kemudian hujan meteor ini diakibatkan karena adanya serpihan luar angkasa yang menyentuh atmosfer. Ini disebut dengan meteoroid. Kemudian kalau serpihan luar angkasa yang menyentuh bumi itu disebut meteorit. Dalam hal ini meteor ini merupakan bentuknya adalah seperti debu dan ia akan hancur ketika menyentuh mesosfer. Kemudian dalam hal ini fenomena ini tidak memiliki dampak bagi kehidupan dan tidak akan berbahaya untuk manusia. Fenomena alam yang ketujuh adalah gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadi ketika letak antara bulan, matahari, dan bumi berada di dalam garis lurus. Mengapa demikian? Peristiwa gerhana bulan di sini itu akibat karena sinar matahari itu terhalangi oleh bumi sehingga tidak bisa masuk ke dalam bulan, sehingga dalam hal ini bulan tidak dapat beroposisi dengan matahari. Dalam hal ini akan memunculkan spektrum yang berwarna merah. Ketika terjadinya gerhana bulan, maka bulan terlihat berwarna gelap seperti tembak. Adalah gerhana bulan. Gerhana bulan ini adalah peristiwa yang terjadi karena ada penampung bulan yang tertutup sebagian atau keseluruhan oleh bumi. Dalam hal ini ketika terjadi gerhana bulan, maka bulan beroposisi dengan matahari. Ketika ada pancaran atau pemantulan dari sinar matahari, maka spektrum warna itu berubah menjadi merah, dan ketika terjadi gerhana bulan maka bulan akan berwarna gelap, jingga atau tembaga. Dalam kehidupan sehari-hari gerhana bulan tidak memiliki dampak sama sekali. Kemudian adalah supermoon, fenomena alam yaitu supermoon. Supermoon di sini adalah di mana bulan itu berdekatan, sangat dekat dengan bumi sehingga mengakibatkan bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dibandingkan biasanya. Fenomena ini jarang kita ketahui, mungkin tidak setiap tahun kita bisa melihat dan bahkan kita tidak dapat melihat dengan mata telanjang. Kemudian adanya yang kesembilan adalah berbentuk seperti piring. Di dalam fenomena pelangi api di sini seperti hanya digambarkan adanya percikan api di atas langit. Ini adalah gambar fenomena alam yaitu pelangi api. Untuk warnanya juga seperti pelangi pada biasanya yaitu Magicu Hibinium. Kemudian fenomena terakhir adalah fenomena pelangi. Fenomena alam yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pelangi. Bagaimana terjadinya pelangi? Sungguh kalian mungkin kalau melihat pelangi itu ibarat keindahan alam yang luar biasa. Bisa juga pelangi ini diibaratkan seperti suasana hati, kemudian ada warna kue, kemudian dapat dijadikan sebagai judul lagu dan lain sebagainya. Karena warnanya yang unik yaitu merah, Magicu Hibinium. Kemudian
fenomena pelangi ini terjadi bagaimana? Karena adanya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya di sini akan memisahkan cahaya putih dengan spektrum warna. Spektrum warna tersebut apa? Spektrum warna tersebut yang terjadi seperti pelangi di sini, yaitu Magic Hibinu tadi. Kemudian cahaya matahari ini akan dipantulkan di belakang tetes hujan sehingga mengakibatkan pelangi ini melengkung. Pasti kalian akan melihat sebuah pelangi itu melengkung dikarenakan adanya pemantulan cahaya di belakang titik hujan. Pelangi ini terjadi karena adanya sinar matahari yang sangat kuat dan diiringi dengan rintikan hujan. Dari sini saya menyimpulkan bahwasanya sungguh fenomena alam yang sudah saya sebutkan yang ada 10, bahkan kalaupun kita sebutkan semuanya kita tidak akan memiliki cukup waktu, dan fenomena-fenomena alam yang sudah saya sebutkan tadi adalah merupakan kuasa Allah. Sebagaimana materi ini saya sampaikan, semoga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan fenomena-fenomena alam yang luar biasa ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sesi selanjutnya adalah praktikum mengenai fenomena alam. Apa yang akan saya praktekkan? Menindaklanjuti adanya materi fenomena langit yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya fenomena langit itu terdiri dari halo matahari, matahari kembar, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, kemudian gerhana bulan, ada pelangi, dan adanya aurora. Di sini saya hanya mencontohkan praktek satu fenomena alam, yaitu berupa mempraktekkan pembuatan pelangi, di mana alat yang dibutuhkan adalah 1. Cermin atau kaca, 2. Air, yang ketiga adalah mangkok, dan yang keempat adalah sinar matahari. Di mana cara pemraktekannya yaitu tuangkanlah air ke dalam mangkok. Utamakan mangkok dan air berada di bawah sinar matahari. Kemudian alat praktikum selanjutnya adalah yang dibutuhkan dataran untuk melihat adanya pelangi. Kemudian masukkan kaca ke dalam air yang ditaruh di atas mangkok. Kemudian kita praktekkan di sini. Di dalam tembok itu kita mengamati bahwa akan terjadi pelangi, di mana di situ ada warna berwarna-warna, beraneka ragam warna. Ada merah, kuning, hijau, dan biru. Tetapi di dalam kamera atau di dalam video ini kita hanya kelihatan warna biru dan ada coraknya merah di atasnya seperti api. Tetapi kalau kita melihat secara nyata dengan mata telanjang kita, maka di situ ada berbagai macam warna, di mana ada seperti warna pelangi yaitu Magic Hibinu. Ini adalah buatan manusia yang bisa dipraktekkan yaitu hanya dengan menggunakan alat sederhana, tetapi Allah telah menunjukkan kekuasaannya berupa adanya pelangi. Maka dari itu, marilah kita bersyukur untuk dapat melihat keindahan-keindahan alam yang telah ada. Oke teman-teman, silahkan dipraktekkan. Semoga bermanfaat dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah karena kita melihat keindahan yang ada di alam semesta ini. Tetap belajar di rumah, semangat, dan selalu stay at home sampai keadaan membaik. Terima kasih teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.